Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasyepi dari KPI 4D. Ini saya akan menjelaskan tentang administrasi dakwah. Kan ada dua soal, Oke, jadi peran administrasi dakwah itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada fungsi planning, fungsi organizing, fungsi actualing, dan fungsi controlling. Yaitu bagaimana fungsi manajemen merangkai dalam beberapa bagian kegiatan yang telah ditetapkan dan memiliki hubungan antara sosial dan ketergantungan satu sama lainnya yang dilaksanakan oleh orang-orang di sekitarnya atau organisasi, dan di beberapa bagian berikutnya itu seperti diberi tugas dan fungsi-fungsi kegiatannya. Jadi pada dasarnya adapun fungsi-fungsi manajemen sebagai manajemen sebagai beberapa tersebut merupakan fungsi-fungsi yang berangkai, bertahap, dan berkelanjutan, dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika dikaitkan dengan aktivitas dakwah, maka organisasi lembaga dakwah memungkinkan prinsip-prinsip tersebut akan mencapai hal yang lebih maksimal karena secara elementer organisasi tidak bekerja atau digerakkan sendiri, tetapi ada lembaga dakwah yang membutuhkan manajemen untuk mengaturnya dan menjalankan aktivitasnya sesuai dengan tujuan-tujuannya. Jika manajemen menjadi pusat utama bagi kerja individu atau kelompok, maka peran manajemen sangatlah penting untuk mengatur kelangsungan kegiatan tersebut, di mana bagian utama dari kelompok individu atau perorangan itu, maka peran manajemen itu sangat penting untuk mengatur keberlangsungan kegiatan untuk di masa depan. Maka peran manajemen sangatlah penting untuk mengatur kelangsungan dan manajemen adanya kehidupan dari mekanisme yang menjamin untuk menyelesaikan kewajiban dan mendapatkan hasil yang baru dengan proses yang teratur. Dengan manajemen, suatu kegiatan dapat diselesaikan dengan kewajiban-kewajiban sebagai ganti dari tugas sebelumnya. Sesudah organisasi atau aktivitas jika dilaksanakan dan dilakukan dengan manajemen dapat diketahui secara utuh kapasitas kemampuannya dan menunjukkan jalan yang paling utuh untuk mewujudkan tujuannya. Dan ada pula dari perorganisasian yang mengandung koordinasi akan mendatangkan keuntungan pula berupa adanya berbagai kemampuan dan keahlian dari para pekerja dakwah dalam satu kerangka kerja sama dakwah yang seutuhnya diarahkan pada sasaran yang telah ditentukan. Organisasi adalah hubungan kerjasama dari sejumlah orang dan tujuan yang banyak. Dan begitu pula dalam organisasi terdapat sejumlah orang, adanya tujuan bersama, interaksi sosial. Di setiap organisasi mempunyai tujuan pribadi dan interaksi itu selalu diarahkan untuk tujuan bersama. Manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan pencapaian tujuan organisasi melalui proses dakwah. Sangatlah penting dalam proses pengorganisasian. Ini akan menghasilkan sebuah rumusan struktur organisasi dakwah dan pendelegasian wewenang serta tanggung jawab. Oke, kita lanjut untuk jawaban nomor 2, yaitu pada akhirnya akidah Islam dihadapkan pada suatu tekanan dengan berbagai pendapat yang dapat melelahkan girah keberagamannya. Dari berbagai media juga para dai lewat lisan maupun tulisan mengajak kembali ke ajaran tauhid dakwah dengan berpegangan teguh kepada akidah yang telah diwariskan oleh para nabi dan rasul Allah. Namun demikian, aktivitas dakwah ini belum dapat mencapai sasaran
secara tepat, belum mampu merealisasikan tujuannya dan belum kuasa mentahkelikan apa yang dicita-citakannya. Sebab karena seruan dakwah ini belum mempunyai suatu pendukung yang memuaskan ketekunan dan teguh dan alat-alat yang cukup sempurna untuk mau menjangkau wilayah dakwah yang sangat luas. Seandainya aktivitas dakwah didukung oleh alat-alat yang canggih dan mutakhir, maka kemungkinan dapat memberikan efek yang besar dan didengarkan, diikuti dan diperhatikan secara nyata. Selain itu, para dai dapat dalam menyampaikan dakwahnya dalam hal-hal yang berhubungan secara akidah itu terkadang belum mampu untuk menunjukkan mutu yang tinggi dan nilai-nilai yang berharga, dapat menanamkan kesap yang meresap ke dalam akal pikiran serta hati umat manusia. Pada dasarnya, kemajuan teknologi arus globalisasi informasi telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap tatanan kehidupan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa peradaban modern yang sudah mengglobal telah memberikan kemudahan bagi umat manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupannya. Namun demikian, dampak negatif yang ditimbulkan juga telah membawa berbagai masalah di dalam masyarakat. Namun demikian dampak negatif juga dapat mewujudkan kemajuan globalisasi ini telah memunculkan berbagai permasalahan. Dan ada juga dari permasalahan-permasalahan yang ada dibagi itu ada problem akidah, problem akhlak, dan problem individualisme materialisme. Oke, sekian dari saya, Tasya Happy dari KPI kelas 4D, Matkul Administrasi Dakwah, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.